video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertanian, contohnya seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, kentang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Berikutnya perkebunan, contohnya teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, dan anggur. Selanjutnya, perikanan. Contohnya, gurami, patin, mas, mujair, tuna, salmon, kepiting, kerang, udang, dan lobster. Berikutnya, hutan. Contohnya, jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, gaharu, meranti, cendana, dan bakau. Peternakan, contohnya ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, ulat sutra, domba, dan kelinci. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. SDA yang tidak dapat diperbarui ada berupa logam, non-logam, dan industri. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Asal dari logam, contohnya yaitu emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Berikutnya, non-logam, contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, industri, contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, dan asbes. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam hewan berikut ini. Perhatikan juga peta persebaran sumber daya alam tumbuhan berikut ini.
Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam berupa bahan tambang berikut ini. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah sumber daya alam tersebut dapat diperbarui? Ayo jelaskan jawabanmu. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya minyak bumi, diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Yang pertama, padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok. Jagung, kacang tanah sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe, kecap, tahu, dan susu. Bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur. Apel, jeruk, dan mangga sebagai sumber vitamin. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak dan margarin. Karet sebagai bahan baku ban. Tebu sebagai bahan baku gula pasir. Gina sebagai bahan baku obat malaria. Kapas sebagai bahan baku benang. Berikutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Daging sapi serta daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani. Lebah madu sebagai penghasil madu. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Kerbau untuk membajak sawah. Domba sebagai sumber protein hewani dan bahan baku kain wol. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein hewani. Garam sebagai bahan makanan atau bumbu dapur. Rumput laut sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Fosfat sebagai bahan pupuk organik. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Marmer dan batu gamping sebagai bahan bangunan. Gipsum sebagai bahan baku plafon dan hiasan rumah. Tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan gerabah. Pasir kuasa sebagai bahan baku gelas kaca, semen, dan keramik. Kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi.